Kasih sampel nggak Pak Hendrik? Suruh baca berapa perwakilan? Kita minta 5 aja ya. 5 sampel. Apa 10? Ya, siapa? 3 aja ya. Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak sama WMK lah. Kalau benar, haleluya. Semua benar ya. Tadi akunnya itu Bu Nani sangat happy banget. Coba Ibu Nani Baca. dibacakan. Ayo bacain. Nggak ngisi dia. Karena dia nggak punya pulpen. Nggak ngisi. Berarti Bu Nani cuma ngasih info saya. Bener. Dia nggak nulis. Oke, yang lain silakan. Yang lain Bu Sri. Tahu siapa aja. Tinggal baca pesannya. Oh iya. Busri baca Busri. Pelanggan langsung. Opi olahraga Bu Yun. Benar Bu Yun. Seorang wiraswastawan Bu Nani. Berarti 2 Bu Nani ya, hobi. Kompor ya. Yang itu mau nggak apa? Bisa pagi, Bude. Aku udah tahu, nggak usah nanya Bude. Anak sulung di sini kita. Terus punya peliharaan, Bude Bambang punya ikan. Haleluya. Haleluya. Lagi yang mau membacakan dulu. Siapa lagi yang bisa membacakan? Anak-anak. Bapak. Betari. Kakak Ana. Oh. Suka Andi Christine. Extrovert Pak Yosef. Itu namanya pasangan saya. Yang penting betul sama. Berarti Betari sudah kenal Pak Yosef. Kenal lab dalam itu. Lanjut. Ananta Betari. Nama sendiri. Suka. Suka warna gelap Alfian. Mana Pak? Haleluya. Sepertinya di luar. Di luar Bapak. Di luar ya. Di luar. Dulat baca. Siapa? Pak Indra. Dulat baca di luar. Belum, Pak Indra katanya belum. Mana itu? Itu benar itu banyak belum itu benar. Nggak ada 24 orang itu. Habis yang di luar nggak mau ke dalam nanti Iya. di dalam di luar. Pak Indra. Hobi olahraga ya? Ih, Ya, hobi olahraga Pak Chandra. Pak Chandra. Ya, wajib minum kopi. Pak Kevin. Pak Kevin. Ya, bisa main musik. Pak Daryanto. Padahal nggak ditanya itu. Pak nanya nggak Pak tadi? Enggak nanya. Enggak nanya. Emang kebanyakan ya? Tapi bener ya. Bener. Introvert ini Eh, Ibu Makrina. Coba. Ibu Makrina, intro. Punya kakak Christine. Oh, Ale. Haleluya. terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Yosef. Baik, anak-anak Bapak Ibu, ini yang serunya di sini. Cuman kalau kita mau jujur ya, kita melakukan yang benar. Jadi satu orang itu harus mencari 24 nama. Jadi tanpa ini tulis saja Pak Mas, saya didatangi olahraga, oke. Lalu siapa Pak Bambang apa-apa. Nah, itu nanti kalau sudah tertulis semua yang Bapak Ibu cari, sebenarnya itu baru akan nyari diagonal, vertikal atau horizontal. Artinya 24 orang harusnya ini mencarinya gitu loh. Sehingga itu langsung nanti kita dapat nggak, ketemu nggak itu, gitu loh. Itu yang benar. Nah, tapi untuk pasar Senen memang harus ramai gitu ya. Baik,
itulah solidaritas kita. Sebenarnya tujuannya supaya kita bisa mencari 24 orang. Itulah sebenarnya kita mau mengenal, kita mau bersetia kawan dengan teman-teman itu, mengenal dengan baik, benar apa yang diungkapkan itu benar bahwa saya adalah wirausaha, saya adalah hobi nonton drakor, ya. Jadi kalau ini isinya ini adalah yang paling disukai atau paling sesuai dengan dirinya. Maka maksudnya kalau sesuai dengan dirinya, oh iya, jadi saudaraku Mas Bambang ini sukanya membaca. Maka kalau ngasih ulang tahun, ngasih hadiah, buku aja gitu loh maksudnya. Ya kan? Ya, itu maksudnya. Kalau Pak Chandra ini kan wirausaha. Nah kalau ngadu Pak Chandra apa? Ya mungkin Gotri gitu. Gotri tahu Gotri ya? Kucing Inggris. Atau kucing Inggris gitu. Ini maksudnya, tetapi tidak sampai ke hadiahnya, ini hanya contoh saja gitu ya. Jadi sebenarnya ini harus mencari 24 orang. Benar-benar ditanya sukanya apa. Nanti kalau 24 orang itu terjadi, terbentuk enggak polanya tadi? Yang horizontal, yang vertikal, atau diagonal ada enggak gitu. Ini sebenarnya simulasi permainan begitu. Ya. Tapi yang penting pertemuan dalam ibadat ini kita bergembira karena memang kita dalam keluarga. Ya. Keluarga itu harus bergembira. Keluarga itu kan harus saling menghormati satu dengan yang lain. Maka kalau di sana dikatakan bahwa menyadari bahwa setiap individu memiliki keunikan. Maksudnya unik apa? Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangannya. Pertanyaannya ketika saya masih ngajar, ketika ada seorang murid atau guru mengatakan kamu bodoh, saya langsung ambil inisiatif bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Saya mengatakan pada anak yang mengatakan bodoh, kalau kamu mengatakan kepada teman bodoh, maka kamu sendirilah yang bodoh. Ya, jadi contohnya, ya. Nah, maka ketika sebagai individu kita memiliki keunikan masing-masing, ternyata juga punya kesamaan. Nah, maka tadi ketika kita keliling satu persatu ditanya benar, akhirnya ada kelompok nanti yang suka kopi, terbentuk nggak polanya? Gitu kan? Itu bagiannya, jadi kesamaannya. Tapi juga punya mungkin kelemahannya sama. Saya punya kelemahan, Mas Bambang punya kelemahan, Pak Adi Daryanto punya kelemahan, Ibu Elizabeth Sam ini juga punya kelemahan. Semua kita punya kelemahan. Tetapi dalam rangka solidaritas, kita adalah setia kawan, maka kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, kita juga harus saling tolong-menolong. Supaya keluarga harmonis, itu yang harus kita tonjolkan bukan mencari kelemahan pasangan kita, anak kita, tetapi justru kita memberikan yang positif pada teman-teman atau keluarga kita masing-masing. Sehingga bisa bertumbuh, berkembang, maka solidaritas itu terjadi. Ya, ini bagiannya. Ketika tanggal 1 kemarin saya mendampingi buruh migran di Serang 50-an orang itu juga terjadi saling menguatkan. Karena apa? Buruh migran Katolik yang beragama Katolik di keluarga di masing-masing perusahaannya itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dibully, ditekan, pressure-nya luar biasa. Bahkan terjadi ajaran intoleransi juga di sana ada. Ketika saya lihat di sana adakah di dalam keluarga yang juga memberikan hal-hal yang negatif pada mungkin pasangannya, mungkin anaknya, mungkin tantenya, mungkin kakek neneknya. Ini yang terjadi. Maka solidaritas kita bawa pada pertemuan 3 ini sebenarnya di luar sana terjadi begitu banyak. Seorang anak membunuh bapak, neneknya, dan sebagainya, gambaran bahwa di dalam keluarga jauh dari kata solidaritas. Maka gereja Katolik kita khususnya, kita harus saling terbuka. Ya, pasangan Bapak Ibu yang masih punya pasangan, ya terbukalah dengan pasangannya, jangan dihujat. Ketika Bapak Ibu menghujat pasangannya,
menghujat anaknya. Sebenarnya karakter kita serendah itu gitu. Maka solidaritas harus kita bawa di dalam mendekatkan diri, memahami orang lain di sekitar kita, terlebih orang-orang yang kita sayangi dong. Ya. Bersamaan inilah yang membuat ikatan kita sebagai sesama manusia semakin kuat. Tetapi solidaritas ini tidak cukup hanya di dalam kelompok kita ini. Bukan secara eksklusif, tetapi kita harus inklusif, membuka diri kepada orang lain. Maka identitas kata Katolik itu harus mewarnai solidaritas. Karena Katolik adalah umum, universal. Berarti kita membawa persaudaraan kesetiakawanan secara luas di luar sana. Jangan sampai di luar baik dengan orang lain, tetapi dalam keluarga kita justru menjadi berantakan. Inilah yang diharapkan mengapa tahun ini, bulan keluarga ini, sungguh-sungguh kita diajak kembali pada diri kita masing-masing. Untuk saling meneguhkan, bukan saling melemahkan, untuk saling berikan apresiasi, bukan untuk mencaci maki. Ini loh bagiannya. Kalau ada teman kita yang bersalah, ya kita tegur, kita perbaiki. Jangan malah disalahkan terus, itu namanya bukan solidaritas. Maka malam ini saya buka dengan kata, apa kabar anak-anak, apa kabar Bapak Ibu. Bagiannya itu loh, kita mau bergembira. Maka kalau permainan tadi, saya mengamati luar biasa juga ini. Menggembirakan gitu loh. Dan ini harus terbawa nanti ke dalam rumah masing-masing. Ya, ini gambaran berarti akhirnya kita terpanggil untuk saling memahami dan membantu sesama yang membutuhkan. Yang membutuhkan jangan jauh-jauh berpikir di luar sana ya. Yang membutuhkan adalah orang-orang di dalam keluarga kita masing saling butuhkan loh satu dengan yang lain. Jangan saling melemahkan satu dengan yang lain, nggak bisa. Ya, ini bagiannya. Jika dengan demikian kita mau belajar sebagaimana orang Samaria yang baik hati. Ya, mari kita dengarkan peneguhannya karena ada beberapa agenda. Kita langsung baca dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Siapa yang suara lantang, suara saya udah nggak lantang soalnya. Ibu-ibu mulai 25, 26 bapak-bapak dan Ya, genap ya, kayak Jakarta aja. ya ibu-ibu dulu.